semua orang pasti pernah menghadapi masalah kepercayaan yang memudar. Ya. Jangankan dari orang lain, Pak Bambang. Kadang-kadang dari istri sendiri aja, Waduh, kepercayaan itu tidak bisa dijaga seterusnya. Kadang memudar, kadang hilang, kadang balik lagi. repot itu repot. Itu harus dijaga benar, nggak boleh menurun. Takutnya nanti servisnya ikut menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Yanse, di kajian intermediar syariah, di mana kita seperti biasa akan membahas segala kendala dan solusinya yang kerap dihadapi para sobat intermediar syariah, agar bisnis dapat bertumbuh dengan sukses dengan cara yang halal dan berkah tentunya. Seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya selalu ditemani oleh sahabat saya, narasumber kita, Mas Hamid Surya, STMESY. Assalamualaikum, Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, baik. Sobat Intermediar Syariah, dalam dunia bisnis, selain kompetensi, kepercayaan atau trust adalah modal yang sangat-sangat penting. Kepercayaan membuat investor berani untuk join atau menanamkan modal di usaha kita. Kepercayaan membuat supplier dapat memberikan kelonggaran masalah pembayaran, gitu ya Mas Hamid ya? Yeah. Kemudian kepercayaan juga membuat pelanggan bisa kembali membeli atau repeat order. Kemudian yang terakhir, yang paling ditunggu adalah kepercayaanlah yang membuat bisnis kita dapat bertahan. Begitu ya? Yeah. Oke. Namun bagaimana jika kepercayaan itu mulai memudar? Nah ini, bagaimana entrepreneur syariah melakukan restorasi amanah dalam mengatasi krisis kepercayaan? Mari kita mulai bedah diskusi kita ini dengan tema restorasi amanah mengatasi krisis kepercayaan dalam bisnis. Manusia itu tempatnya alfa. Setuju ya? Ya. Oke. Demikian juga entrepreneur syariah. Jadi bukan rocker aja dan manusia. Jadi sobat entrepreneur syariah juga manusia juga yang tak luput dari alfa. Gitu kan? Jadi meskipun terkadang sudah ekstra hati-hati dalam menjaga amanah, namun seringkali karena alfa, karena faktor lain, sering menimbulkan krisis kepercayaan. Nah, selain alfa, kira-kira bagaimana ini Mas Nasum? Faktor apa yang sering menimbulkan krisis kepercayaan dalam bisnis? Pak Bambang dan Sobat Trainer Syariah, betul memang bahwa kepercayaan adalah modal yang paling berharga dalam kita mengembangkan bisnis. Sehingga tentunya kita perlu mengantisipasi penyebab kepercayaan itu bisa hilang. Nah, untuk apa? Supaya kita bisa mengantisipasi dengan baik. Oke. Ya. Nah, selain masalah lupa tadi, beberapa penyebab utama yang menyebabkan kepercayaan itu mulai memudar, itu yang pertama biasanya karena ada janji yang tidak ditepati, ya, atau komitmen. Tidak komit berarti ya. Oke. Kemudian yang kedua biasanya karena masalah transparansi, jadi dianggap kurang transparan oleh pihak lain. Keterbukaan, ya. Keterbukaan. Kemudian terkadang hanya masalah komunikasi, komunikasinya kurang baik lah, kira-kira gitu. Misalkan sebenarnya maksudnya sama-sama baik, tapi karena nggak ada komunikasi, jadi satu sama lain saling curiga. Oke. Nah, yang keempat memang sesuatu yang sifatnya memang keliru, gitu. Jadi kadang-kadang memang ada kepentingan pribadi yang
didahulukan dibandingkan kepentingan bersama. Ego. Ya itu terkadang itu juga terjadi. Oke. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Jadi begini sobat semuanya, ternyata selain Alpa, krisis kepercayaan itu bisa juga terjadi karena masalah tadi yang narasumber kita sebutkan, komunikasi dan transparansi, begitu ya? Nah, bagaimana sebaiknya Sobat Bersyariah membangun kembali kepercayaan ketika kepercayaan customer maupun mitra bisnisnya itu mulai memudar atau menurun? Saya yakin kalau Sobat Trainer itu pasti pernah mengalami hal ini. Ya, karena semua orang pasti pernah menghadapi masalah kepercayaan yang memudar. Ya. Jangankan dari orang lain, Pak Bambang. Kadang-kadang dari istri sendiri aja, kepercayaan itu tidak bisa dijaga seterusnya. Kadang memudar, kadang hilang, kadang balik lagi. Repot. Itu harus dijaga benar, nggak boleh menurun. Takutnya nanti servisnya menurun. Nah, di dalam bisnis yang kita pasti berhubungan dengan banyak orang, apakah itu dengan customer, apakah itu dengan supplier, apakah itu dengan mitra bisnis, ataukah itu dengan investor, gitu ya. Itu tentu masalah itu juga pasti akan timbul, walaupun tidak selalu timbul, gitu ya. Pasti akan menghadapi masalah itu. Nah, ketika kita menghadapi masalah kepercayaan yang memudar, ada langkah-langkah yang saya sebut sebagai restorasi amanah yang bisa menjadi solusi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Secara sistematis ada 4 tahap kira-kira yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita muhasabah dulu terkait dengan masalahnya itu apa. Nah, terus yang kedua, kita melakukan perbaikan atau islah. Kemudian yang ketiga, kita transparan dan mengkomunikasikan dengan baik. Dan yang keempat, kita secara konsisten membuktikan amanah yang sudah kita buat bersama dengan stakeholder dari bisnis yang kita bangun. Menarik ini. Jadi sepertinya saya juga baru pertama kali nih dengar istilah restorasi amanah. Nah, bagaimana Sobat Bersyariah dapat mengidentifikasi sumber masalah ini ya, sehingga kepercayaan itu bagaimana nih yang dihadapi sampai menurun gitu kan? Ini harus bagaimana nih? Dalam banyak kasus, Pak Bambang, itu biasanya kalau seseorang menghadapi masalah kepercayaan memudar, itu dia mencari tempat yang tenang. Supaya apa? Supaya bisa melakukan muhasabah terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi. Karena kepercayaan ini kaitannya dengan persepsi orang memandang kita, sehingga kita harus berpikir dengan jernih. Tapi ada juga sih orang-orang yang malah larinya ke dugem, ke apa kayak gitu Bang. Ada juga. Nah, tapi sebagai entrepreneur syariah, saya sarankan untuk mencari tempat yang tenang, untuk melakukan muhasabah. Apa yang perlu kita lihat dalam muhasabah itu adalah hubungan kita dengan yang terkait. Misalkan, kepercayaan itu memudar dari customer. Nah, kita harus mengintrospeksi produk kita, promosi kita yang terkait dengan customer atau pelayanan kita atau after sales kita. Gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Dengan supplier juga demikian.
apa cara penerimaan kita atau metode pembayaran kita gitu, sehingga timbul masalah ketidakpercayaan itu. Dengan mitra bisnis maupun investor juga sama. Nah, dengan kita melakukan muhasabah diri, kita bisa melihat bahwa masalah itu timbul mana yang karena disebabkan oleh kita, dalam hal ini kita dan tim kita tentunya ya, atau berasal dari luar. Memang posisi ini tentunya hanya bisa ditemukan kalau kita berpikir dengan jernih. Nah, kemudian dari situ kita harus mengakui kalau memang kesalahan-kesalahan itu adalah dilakukan oleh kita atau tim kita. Ya, harus kita list nih, oh ya ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Sportif ya. Kira-kira tahap pertama itu. Begini Mas Narsum, bagaimana sebaiknya Sobat Trainer Syariah melakukan perbaikan setelah menemui sumber masalahnya? Ketika kita sudah menemukan permasalahan dan kita juga legowo ya, artinya berbesar hati untuk mengakui bahwa oh ya ini kesalahan itu memang dilakukan oleh pihak kita gitu. Nah, kita harus memiliki skenario untuk melakukan perbaikan. Jadi di tahap ini kita harus merencanakan dengan baik, dengan komprehensif, sehingga menjawab masalah-masalah tadi. Nah, itu tuh perlu kita list semuanya, sehingga kita langsung melakukan perbaikan di internal. Rencana-rencana perbaikan ini yang harus kita matangkan. Mungkin kadang-kadang dalam suatu masalah itu ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan. Nah, itu kalau perlu kita catat semua, karena nanti plan ini akan kita komunikasikan dengan pihak terkait, misalkan dengan customer, atau dengan supplier, atau dengan mitra bisnis, atau dengan investor. Nah, sehingga semua hal itu kita sudah punya plan A, plan B, plan C, gitu kira-kira gitu. Membangun transparansi dan komunikasi kepada customer dan mitra. Ya kan? Bagaimana tuh supaya mereka yakin dengan upaya perbaikan yang Sobat Trainer Syariah akan atau sedang lakukan? Jadi ketika kita sudah menemukan akar masalahnya, kemudian kita sudah melakukan perencanaan terkait dengan jalan keluar apa yang akan kita ambil. Nah, hal ini harus kita komunikasikan. Jadi perbaikan yang kita lakukan tanpa kita komunikasikan dengan pihak yang mulai memudar kepercayaannya kepada kita, itu juga akan tidak efektif. Jadi kita melakukan perbaikan, kita komunikasikan, dan kita transparan bahwa ini loh perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Tidak menutup kemungkinan dalam 1 atau 2 kesempatan kita harus membuat komitmen, karena kan kadang-kadang namanya orang lagi nggak percaya, kalau kita cuma yakinkan dengan kata-kata pasti dia akan menuntut lebih. Mungkin komitmen itu harus kita buat, dan harus kita schedulekan, kira-kira seperti itu. Artinya target waktunya juga harus jelas. Misalkan, dari customer minta perbaikan apa gitu. Nah, kita harus jelas, perbaikan yang akan kita lakukan adalah seperti ini. Kemudian target waktunya juga harus kita lakukan. Nah, itu yang posisinya yang perlu kita lakukan. Mungkin dengan supplier akan berbeda karena masalahnya berbeda. Dengan mitra bisnis dan dengan investor pun akan berbeda. Tapi kira-kira bahwa komunikasi itu harus kita lakukan terkait dengan rencana-rencana perbaikan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian kita harus mulai membangun komitmen dengan mereka, dan kita juga harus transparan dalam
progres perbaikan yang kita lakukan. Oke, jelas. Sobat Pendengar Syariah, jadi kita sekarang memasuki tahap yang terakhir, keempat ya, atau yang terakhir. Begini, Mas Narsum, bagaimana Sobat Planner Syariah dapat menunjukkan konsistensi dan pembuktian amanah sehingga krisis kepercayaan dapat dilewati sesuai dengan yang diharapkan? Sobat Planner Syariah, ketika kita ingin mengembalikan kepercayaan dari stakeholder yang terkait, itu tentunya kita perlu membagi menjadi 2 tahapan berdasarkan waktunya, yaitu mungkin bisa kita bagi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, tahap ketiga, ketika kita sudah melakukan komunikasi dan ada komitmen-komitmen yang harus kita buat dengan pihak-pihak terkait, nah, itu harus kita lakukan sesuai dengan komitmen yang dibikin, serta target waktu. Memang ini tentunya suatu pekerjaan yang tidak mudah, nah, tapi ini harus dilakukan. Mau tidak mau tuh ya, tidak mau harus untuk merebut kembali kepercayaan. Oke. Nah, kemudian mungkin ada beberapa hal yang jangka waktunya itu memang panjang. Nah, bagaimana kalau jangka waktunya panjang? Kalau jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen yang kita bikin dalam rangka mengembalikan kepercayaan itu tetap kita laksanakan, tetapi kita perlu dengan transparan secara periodik menginformasikan, mengkomunikasikan kepada pihak terkait tersebut. Progresnya maksudnya? Misalkan setiap sebulan sekali, atau 2 minggu sekali, atau seminggu sekali, sampai komitmen itu selesai kita laksanakan. Nah, itu terkait dengan jangka pendek. Kemudian jangka panjangnya tentu kita harus konsisten. Jangan sampai kesalahan yang sama kita ulangi lagi gitu. Kata orang, keledai aja tidak jatuh di lubang yang sama lebih dari 1 kali katanya. Ternyata ya, Sobat Pendengar Syariah, jadi meskipun krisis kepercayaan itu terjadi, prinsip ekonomi syariah itu punya solusi untuk melewatinya dengan baik. Begitu ya? Oke. Baiklah, sebelum kita tutup, biasa Mas Narsum ya, apa yang bisa disampaikan, baik kesimpulan sekaligus tipsnya nih, untuk bisa diberikan kepada sobat-sobat Planner Syariah kita? Baik Pak Hos, Sobat Planner Syariah, dalam menjalankan bisnis, tadi kepercayaan adalah aset yang paling utama. Seberapapun pintar, kompeten, atau modal yang kuat, atau jaringan yang menyebar ke seluruh pelosok negeri pun, tanpa kepercayaan, bisnis itu pasti akan hancur. Rentan Pak ya? Dan hancurnya bisa seketika gitu. Jadi kemarin berjaya, sekarang runtuh, terpuruk. Nah, sehingga mari kita jadikan kejujuran sebagai budaya, amanah sebagai karakter, dan musyawarah sebagai jalan penyelesaian. Ulang. Jadi yang pertama kejujuran budaya kita sebagai budaya. Kedua, memegang amanah sebagai karakter kita. Amanah sebagai karakter. Ketiga, yang ketiga musyawarah sebagai jalan penyelesaian. Musyawarah sebagai jalan untuk mencari solusi. Oke. Sehingga ketika kepercayaan memudar, kita memahami kesalahan kita, kemudian kita mengajukan perbaikan-perbaikan yang itu kita komunikasikan kepada pihak terkait, sehingga kepercayaan itu bisa kita konstruksi kembali, rebut kembali. Bisa kita rebut kembali. Insya Allah. Apabila Sobat Planner Syariah mampu menjaga kepercayaan customer, insya Allah bisnisnya akan
sukses dan barokah. Sobat Entrepreneur Syariah, apabila ada pertanyaan atau saran, silakan disampaikan melalui komen di bawah ini. Insya Allah kita akan bahas di episode atau pertemuan-pertemuan mendatang. Terus ikuti podcast ini di YouTube, Instagram, dan TikTok di @kajiansyariah. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Entrepreneur Syariah, sukses dan barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.